Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Jumpa lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan semua video terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap episodenya. Dan hari ini telah hadir di samping Kiki seorang Kepala Subbagian Pendampingan Konsultasi dan atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Ahmad Budi Suryawan SPI. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Iya, terima kasih ya sudah mampir ke channel YouTube-nya kita nih. Sama-sama. Oke, nah hari ini sahabat Bagimu kita akan membahas tentang rumah teman ya Pak Budi ya, yaitu ruang urai masalah temukan jawaban. Nah, pasti kalian belum familiar dengan singkatan dari rumah teman. Oleh karena itu kita akan mendengar penjelasan dari Pak Budi. Apa sih sebenarnya rumah teman itu? Oke, baik Ki. Jadi rumah teman itu adalah sebuah singkatan. Jadi rumah teman itu kepanjangan dari ruang urai masalah temukan jawaban. Jadi sebenarnya program pengajawantahan dari perwujudan program rencana strategisnya LKPP RI dengan nama Clearing House, yang intinya mewajibkan kepada pemerintah daerah di masing-masing pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dengan membentuk Clearing House. Nah, di Kalimantan Selatan Clearing House ini kita berikan nama atau istilah rumah teman. Oke, biar berbeda gitu dan mudah diingat juga kali ya Pak Budi ya. Rumah teman. Jadi ini secara substantif memang fungsi dan perannya tidak berbeda dengan programnya LKPP, yaitu Clearing House tadi. Itu Mbak Kiki. Oke, jadi kuncinya di sini nih sahabat Bagimu adalah ruang urai masalah temukan jawaban. Kuncinya adalah masalahnya tentang pengadaan barang dan jasa. Betul, ya Pak Budi ya. Bukan masalah pribadi nih ya. Jadi ingat ditekankan di sini. Oke, kita lanjut nih Pak Budi. Tadi bentuk strategis gitu ya, namanya Clearing House, kemudian dirubah menjadi kita sebutkan namanya adalah rumah teman supaya mudah diingat juga. Betul. Nah, kemudian latar belakangnya nih, latar belakang pendirian rumah teman sendiri itu bagaimana nih Pak Budi? Iya, berbicara pengadaan barang dan jasa, jadi di sisi lain pengadaan barang dan jasa ini dalam pelaksanaan proses tentu kita jumpai adanya permasalahan-permasalahan ya Ki. Betul. Baik itu dari mulai tahapan perencanaan, kemudian persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, kemudian di proses pemilihannya sampai kepada serah terima pekerjaannya. Nah, permasalahan-permasalahan ini baik yang bersifat administratif maupun substantif itu bisa mengakibatkan proses pengadaan menjadi terganggu. Nah, yang pada akhirnya berdampak tentu pada capaian tujuan organisasi atau SKPD ya. Nah, dari latar belakang inilah dibutuhkan yang namanya solusi penanganan permasalahan yang komprehensif, cepat, dan efektif melalui rumah teman. Jadi itu berarti anggapannya aja secara singkatnya, misalnya kalau kita perorangan itu biasanya suka galau gitu ya Pak Budi ya, ada permasalahan, gimana nih, ragu-ragu untuk mengambil sebuah langkah, lalu kita membutuhkan gitu tempat, mungkin teman curhat atau apapun. Nah, ini kalau sifatnya pengadaan kita punya namanya rumah teman. Jadi kalau sahabat Bagimu dari proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan itu mengalami sebuah masalah yang mungkin nantinya ke belakangnya akan menjadi lebih besar masalah itu, nih kita punya nih rumah teman wadahnya. Seperti itu Pak Budi ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Budi, next question pastinya. Nah, kemudian udah latar belakang, udah segala macam, kita mau tahu definisi nih Pak Budi. Definisi dari rumah teman sendiri itu bagaimana? Ya, jadi berbicara definisi rumah teman atau clearing house, jadi ini sebuah forum ya, ingat ini sebuah forum, jadi bukan sebuah organisasi yang apa ya, maksudnya seperti
UKPBJ. Jadi ini hanya sebuah forum diskusi ya, intinya forum diskusi yang bersifat ad hoc, yang terdiri dari PA KPA, kemudian pejabat pembuat komitmen atau PPK, pokja pemilihan atau pejabat pengadaan, dan atau pihak-pihak lain yang kompeten atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan barang dan jasa, dan atau memberikan saran atau rekomendasi agar tujuan pengadaan dapat tercapai gitu Ki. Oke, tadi disebutkan bahwa rumah teman ini sebagai forum atau wadah. Betul, ya. forum. Artinya ada pembentukan nih, ya kan? Karena Betul. di dalamnya tadi sudah disebutkan ada PAKPK, PAKPA, kemudian PPK, pokja pemilihan, dan juga orang-orang yang kompeten. Pastinya mereka itu bagaimana caranya bisa Pak Budi jadikan ke sebuah forum itu pasti ada dasar pembentukan. Iya. Nah, itu bagaimana Pak Budi dasar pembentukan dari rumah teman sendiri? Ya, awal mulanya dasar pembentukan dari rumah teman ini tentunya diawali dengan kesepakatan komitmen dulu dengan antara pemerintah daerah bersama LKPP RI tentunya ya. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan keputusan gubernur yang saat ini mungkin sudah diterbitkan, yaitu berdasarkan surat keputusan gubernur nomor 188-081-KUM-2023. Nah, sebagai informasi juga bahwa kegiatan atau forum rumah teman ini sudah dibentuk sejak tahun 2022. Jadi ini sudah berjalan 2 tahun. Jadi sejak 2022 dan sekarang 2023 kembali diterbitkan keputusan gubernur tentang pembentukan tim layanan dan sekretariat tim layanan rumah teman. Oke, artinya sebenarnya wacana kita atau Pak Budi sendiri mengadakan atau membentuk sebuah forum ini sudah dari 2022 gitu ya Pak Budi ya. Tapi kemudian disahkan nih, bahasanya udah legal ya kan, karena adanya keputusan Gubernur Kalimantan Selatan yang baru diterbitkan di tahun 2023 ini tadi. Betul. Oke. Nah, kemudian Pak Budi tadi kan Pak Budi sudah menyampaikan bahwa di dalam forum rumah teman ini sendiri kan banyak pihak-pihak yang terlibat. Betul, nah, betul. Bisa nggak sih Pak Budi jelaskan satu persatu gitu? Oke, jadi siapa saja yang terlibat dalam rumah teman ini? Yang pertama tentunya itu di poin teratas adalah APIP, dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian ada lagi pihak pengambil keputusan. Pengambil keputusan ini dalam hal ini adalah PA, KPA atau PPK. Kemudian UKPBJ sendiri dalam hal ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan pihak-pihak expert lainnya Pihak expert lainnya dalam hal ini adalah bisa ahli, akademisi dan lain-lain. Nah, kami informasikan juga bahwa sekretariat rumah teman ini diketuai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam forum ini ada 2 keterlibatan tim di dalam forum ini. Jadi ada sekretariat dan ada forum layanan rumah temannya. Jadi sekretariatnya ini berkedudukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, berarti ada sekretariat dan juga ada forum gitu betul, ya. Berarti kalau sekretariat ini kita bisa sebutnya internal dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Betul. Kemudian kalau kita bicara forum itu artinya kita sudah menyangkut dari yang tadi siapa saja yang terlibat, mulai Betul. dari APIP, kemudian pengambilan keputusan, PA, KPA, dan juga PPK, kemudian expert lainnya. Seperti itu maksudnya Pak Budi? Iya. Oke. Nah, kemudian Pak Budi berbicara tentang tujuan dan manfaat dari rumah teman sendiri itu bagaimana? Jadi memang ada tujuan yang ingin kita capai di dalam rumah teman ini. Yang pertama itu adalah meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan barang dan jasa, tentunya secara mandiri. Jadi tidak lagi kita bergantung atau tidak lagi kita masalah-masalah SKPD terkait pengadaan barang dan jasa itu
disampaikan ke LKPP. Harapannya di pemerintah daerah sendiri kita sudah secara mandiri bisa memberikan solusi kepada SKPD-SKPD yang terhambat atau mengalami permasalahan-permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasinya. Nah, yang kemudian yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan secara komprehensif. Nah, kenapa jadi komprehensif? Karena di dalam rumah teman ini tadi banyak keterlibatan pihak-pihak terkait di dalamnya. Kemudian efektif dan transparan. Yang ketiga yaitu menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir mengurangi resiko. Nah, resikonya resiko apa? Resiko sanggah, resiko pengaduan, dan yang paling yang terakhir itu permasalahan hukumnya, resiko permasalahan hukumnya. Berarti kita bisa bilang bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini ingin bersifat mandiri gitu. Betul. Ya Pak Budi, dia independen gitu. Jangan tiba-tiba ada masalah kita langsung lapor gitu ya ke atas gitu ya. Maksudnya ke yang paling atas gitu, dalam hal ini adalah LKPP. Jadi bagaimana mungkin seminimal mungkin kalau kita memang punya masalah itu lebih baik kita selesaikan dulu nih melalui gitu ya Pak forum Budi ya. Rumah Teman. Melalui forum rumah teman pastinya gitu. Nah, kemudian Pak Budi, alur proses dari permasalahan gitu ya, mulai dari permasalahan masuk nih ke forum yang namanya rumah teman itu bagaimana alurnya? Baik, jadi alur proses penyampaian permasalahan ke forum rumah teman ini itu bisa dilakukan oleh pelaku pengadaan. Dalam hal ini pelaku pengadaan mulai dari PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, atau satuan unit kerja yang ada di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi awalnya dengan cara mengirimkan atau menyampaikan permasalahan yang disertai dengan data dukung tentunya ya, data dukung yang memadai kepada sekretariat. Jadi ditujukan kepada surat permohonan itu kepada sekretariat rumah teman. Nah, usulan permohonan ini dapat dilakukan bisa melalui elektronik maupun non elektronik. Dalam hal ini permasalahan dapat langsung ditangani, maka dapat diberikan solusi melalui sekretariat, cukup dengan sekretariat tanpa harus masuk ke dalam forum yang lebih luas di rumah teman. Jadi kesimpulannya di sini kalau Kiki tangkap berarti Pak Budi ya, pelaku pengadaan di sini yang bisa menyampaikan permasalahannya ke dalam forum rumah teman ini artinya adalah PA-KPA, PPK, Pokja Pemilihan Pejabat Pengadaan yang ada di satuan unit kerja gitu ya. Kita berbicara di sini adalah SKPD begitu ya Pak Budi. Artinya tidak untuk permasalahan bagi pelaku pengadaan yang di luar dari konteks yang tadi sudah dibicarakan oleh Pak Budi. Sebenarnya bisa. Penyedia dan lain-lain apakah bisa? Bisa. Jadi pelaku pengadaan dalam hal ini yang dikatakan tadi ada Pokja Pemilihan, artinya kan kalau Pokja Pemilihan tentunya domisilinya ada di tempat Biro PBJ, itu juga bisa. Jadi Pokja Pemilihan juga bisa menyampaikan permasalahan untuk bisa diselesaikan di dalam forum rumah teman. Berarti kalau misalnya Pokja bisa, misalnya contoh Kiki sebagai penyedia di dalam sebuah tender mungkin rasanya pengen banget gitu ya Pak ya mengajukan sanggah gitu. Tapi kan di sini kita tadi kuncinya berbicara meminimalisir gitu, ada sanggah. Kemudian apakah bisa penyedia ini membicarakan permasalahannya kepada Pokja, kemudian Pokja menyampaikan lagi ke rumah teman atau bagaimana? Apa bisa itu dijadikan? Bisa. Bisa. Sepanjang nanti sekretariat akan mengevaluasi apakah masuk dalam kriteria untuk disampaikan ke dalam forum rumah teman. Jadi ada nanti kriteria lagi, ada kriteria permasalahan yang memang dievaluasi oleh tim sekretariat rumah teman. Diseleksi gitu ya Pak ya. Jadi begitu masalah banyak datang gitu ya. Tidak semua masalah. Tidak semua harus kita selesaikan Pak ya. Kita kalau tidak termasuk dalam kriterianya rumah teman, itu mungkin tidak dilanjutkan lagi. Nah, berbicara tadi udah segelintir kita ngomong tentang kriteria gitu ya permasalahan. Nah, jadi kriteria permasalahan yang seperti apa yang bisa kita bawa ke dalam forum kemudian kita selesaikan nih Pak Budi? Jadi memang ada kriteria permasalahan yang sudah kita
bangun di dalam rumah teman ini yang pertama yaitu kriterianya adalah pengadaan strategis atau pengadaan yang sifatnya prioritas, Mbak Kiki. Kemudian pengadaan yang beresiko tinggi, pengadaan khusus atau teknologi khusus, kemudian pengadaan yang dalam waktunya mendesak atau urgent, dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk dibahas dalam forum rumah teman. Begitu, Ki. Oke, jadi ingat ya sahabat bagimu, tidak semua masalah bisa kita bawa ke forum ya Pak Budi ya. Jangan sedikit-sedikit masalah kecil yang mungkin sebenarnya bisa kalian selesaikan internal aja gitu, nggak harus bawa ke forum ya. Coba selesaikan dulu ya Pak Budi ya. Betul, tadi karena udah ada kriterianya nih. Nah, terakhir nih Pak Budi, sebelum Kiki selesaikan hari ini bicara dengan Pak Budi, Kiki mau tanya sejauh mana penerapan layanan rumah teman di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri? Iya. Jadi sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang itu forum rumah teman ini sudah mengeluarkan saran rekomendasi itu untuk 2 SKPD, Mbak Kiki. Jadi tahun 2022 itu ada 1 rekomendasi, kemudian di awal tahun 2023 tadi kita juga mengeluarkan 1 rekomendasi, dan dalam waktu dekat ini kita juga sedang berproses untuk mengeluarkan 1 rekomendasi lagi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh SKPD. Jadi totalnya mungkin sampai dengan akhir bulan Maret ini diperkirakan mungkin sudah mengeluarkan akan 3 rekomendasi. Begitu. Oke, semoga nanti ke depannya rumah teman semakin banyak mengeluarkan rekomendasi untuk bisa memberikan solusi ya Pak ya terhadap permasalahan pengadaan yang bagi di luaran sana itu sesuatu yang susah ya Pak ya, karena pengadaan ini kan sangat sensitif gitu ya. Iya, jadi diharapkan rumah teman ini bisa memberikan solusi ke depannya nanti. Oke, terima kasih ya Pak Budi sudah sharing hari ini sama kita semua terkait dengan rumah teman, yaitu ruang urai masalah, temukan jawaban. Oke, sahabat bagimu, selesai sudah hari ini bincang-bincang Kiki dengan Bapak Ahmad Budi Suryawan SPI. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Oh ya, komen juga dong di bawah kira-kira kalian mau kita bahas tentang apa nih seputar pengadaan barang dan jasa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa, pasti bisa. Semangat! Halo, Bagimu Podcast.